Shalom, shalom. Bapak saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan. Ayo kita melihat dalam Matius 25 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Bapak saudara, saat mendengar kata talenta, kita seringkali langsung berpikir tentang bakat seperti menyanyi, melukis, atau keahlian khusus lainnya. Namun dalam kisah ini saudara, talenta sebenarnya adalah satuan uang pada zaman itu. Nilainya pun bukan main-main. 1 talenta setara dengan 6.000 dinar, di mana 1 dinar adalah upah kerja untuk 1 hari. Jika kita umpamakan upah harian saat ini adalah 100.000, maka 1 talenta nilainya bisa mencapai 600 juta rupiah. Nah, ini adalah jumlah yang sangat besar. Jadi, apa arti talenta bagi kita sekarang? Nah, saudara, talenta adalah segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu potensi, bakat, waktu, harta, kesempatan, dan semua berkat yang kita miliki. Saudara, dari perumpamaan ini ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pelajaran pertama adalah kesadaran bahwa semua yang kita punya bukanlah milik kita. Itu semua adalah titipan dari Tuhan. Hamba-hamba dalam cerita itu tidak memiliki talenta tersebut. Mereka hanya dipercaya untuk mengelolanya. Saudara, ketika kita sadar bahwa kemampuan, kekayaan, dan waktu kita hanyalah titipan, kita akan menjadi lebih bertanggung jawab. Kita akan lebih berhati-hati dalam menggunakannya untuk hal-hal yang baik dan berguna. Saudara, perhatikan bahwa Tuhan itu memberikan talenta masing-masing menurut kesanggupannya. Ada yang diberi 5, 2, dan 1. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adil dan sangat mengenal saudara dan saya. Jadi saudara, jika kita merasa diberi tanggung jawab yang besar dan berat, jangan takut. Itu artinya Tuhan tahu kita mampu menanggungnya. Sebaliknya, jika tugas kita terasa kecil atau ringan, saudara, jangan pernah meremehkannya. Kerjakanlah dengan sepenuh hati dan kesetiaan. Tuhan tidak membanding-bandingkan kita. Dia hanya ingin kita melakukan yang terbaik dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Saudara, Tuhan dalam perumpamaan itu pada akhirnya kembali dan meminta pertanggungjawaban. Dia ingin melihat hasil dari talenta yang telah dipercayakannya. Hamba yang menerima 5 talenta diharapkan menghasilkan 5 lagi, dan yang menerima 2 diharapkan menghasilkan 2 lagi. Artinya saudara, Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang produktif. Dia ingin kita mengembangkan dan melipat gandakan apapun yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Tuhan tidak menuntut hasil di luar kemampuan kita, tetapi Tuhan menuntut kesetiaan dan usaha maksimal dari kita. Jadi saudara, kisah ini mengajak kita untuk berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Jangan sibuk melihat talenta orang lain yang tampaknya lebih banyak. Sebaliknya, fokuslah pada apa yang ada di tangan kita. Mari kita kerjakan bagian ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan setiap potensi dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan maksimal, sehingga suatu hari kelak kita dapat mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan dan mendengar Dia berkata bahwa apa yang kita kerjakan telah menyenangkan hatinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.